Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dapat berjumpa kembali dengan saya, Tisnaram dan Wiguna, dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina adalah dilarang oleh agama. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat slide berikutnya. Untuk pembahasan pertama, perlunya kita mengetahui apa sih pergaulan bebas dan zina itu? Pergaulan bebas atau ikhtilat adalah suatu bentuk pergaulan atau hubungan secara bebas yang melibatkan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat sunyi ataupun terbuka. Dalam hubungan itu terlepas dari ikatan yang mengatur pergaulan. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwasanya pergaulan bebas adalah bercampurnya antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak memiliki ikatan yang sah atau mahramnya, baik di tempat yang terbuka ataupun sunyi. Nah, hal ini adalah terlarang, dilarang oleh agama dan hukumnya haram. Kemudian yang kedua, zina. Secara bahasa, zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan persetubuhan antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau baligh tanpa akad nikah yang sah. Jadi, zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Dapat kita pahami bersama bahwasanya zina itu adalah hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar dari tali pernikahan atau akad pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Berikutnya, dalil tentang pergaulan bebas dan zina. Islam memiliki dua sumber hukum tertinggi, yakni Al-Quran yang merupakan kalamullah dan Al-Hadis yang merupakan perkataan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Untuk dalil dari Al-Quran dapat kita lihat di Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat ke-32 yang berbunyi, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguh, zina itu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dalil yang kedua dapat kita lihat di Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua yang berbunyi, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama, hukum Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Kandungan ayat Al-Quran dari Surah Al-Isra, surat ke-17, ayat 32, dan Quran Surah An-Nur, surat ke-24, ayat 2. Baik, yang pertama kita bahas terlebih dahulu isi kandungan dari Quran surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 32. 1. Allah melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang zina, seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekatkan zina juga Allah melarangnya. Jadi pada poin pertama ini bahwasanya Allah melarang zina, bukan hanya zinanya sendiri, tapi seluruh jalan yang menuju kepada zina itu dilarang. Contoh seperti pacaran. Hal tersebut mendekatkan kita kepada zina. Yakin pasti ketika seseorang perempuan dan laki-laki yang berdua-duaan atau berkhawat ataupun di tempat terbuka, pasti yang ketiganya adalah setan yang membisikkan, yang menggoda untuk melakukan hal-hal yang menuju kepada zina. 2. Islam adalah agama yang sangat memahami manusia sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke dalam perzinahan. Nah, di poin kedua ini, Islam itu sangat luar biasa. Islam sangat memahami manusia sehingga mengutamakan tindakan preventif. Tindakan-tindakan yang memang mengatur kita agar kita tidak terjerumus ke dalam jurang kerusakan. Salah satunya perzinahan. Karena ketika kita terjerumus ke dalam jurang perzinahan, bahwasanya kita adalah orang-orang yang terjerumus ke dalam jurang kehinaan. 3. Zina adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab, serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Zina ini termasuk ke dalam perbuatan fahsya. Dalam Al-Quran disebutkan 2 sifat keji. Yang pertama fahsya, yang kedua mungkar. Fahsya ini berhubungan dengan seks. Nah, zina ini termasuk dengan hubungannya dengan seksual. Jadi, zina ini merupakan perbuatan yang fahsya. Kalau mungkar adalah perbuatan selain dari seksual tadi. Mudaratnya disebutkan dalam poin ketiga ini adalah terputusnya nasab. Contoh, jika ada seorang anak hasil perzinahan, itu nasabnya tidak jelas. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian isi kandungan ayat dari Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua. 1. Surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas melarang zina. Islam sangat serius menjaga kehormatan manusia. 2. Hukum had. Had itu artinya hukuman bagi pelaku kejahatan. Bagi pelaku zina yang belum menikah adalah didera 100 kali. Menurut jumhur ulama, ditambah diasingkan selama 1 tahun.
Sedangkan untuk yang sudah menikah, muhson, hukuman hadnya adalah dirajam. Pada poin kedua ini, Quran Surat An-Nur menjelaskan bahwasanya seorang pezina ghair muhson yang belum menikah, maka hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Dan menurut jumhur ulama, ditambah lagi dengan diasingkan di 2 tempat yang berbeda selama 1 tahun. Dan tempatnya pun harus jauh, jangan sampai berdekatan. Karena kalau berdekatan bisa saja terjadi perzinahan kembali. Sedangkan untuk yang muhson yang sudah menikah hanya adalah dirajam. Dirajam itu adalah dikubur hidup-hidup di dalam tanah, hanya disisakan kepalanya saja, kemudian dilempari dengan batu-batu tajam sampai mati. Itu untuk yang muhson. 3. Hukum Allah harus dilaksanakan. Tidak boleh belas kasihan menghalangi dan membatalkan hukum Allah, termasuk pelaksanaan had ini. Jadi, sebetulnya hukuman yang diberikan itu bukan berarti kejam atau jahat, tetapi untuk meringankan dosanya kelak di akhirat. 4. Melaksanakan hukum Allah termasuk pelaksanaan hukum had ini merupakan parameter keimanan. Hanya orang-orang yang beriman dan pemerintahan mukmin yang berkomitmen menerapkan hukum ini. Di Indonesia merupakan hukum yang memang Pancasila. Seperti itu. Jadi tidak cocok kondisinya, tempatnya ketika diterapkan hukum Islam. Karena memang mayoritas di Indonesia ini merupakan berbagai suku dan agama. Jadi untuk hukum Islam ini tidak dapat diterapkan di Indonesia. Pun jika dipaksakan pasti banyak pihak-pihak yang menentang. Karena memang keragaman Indonesia itu sangat banyak termasuk di keagamaannya. Kemudian yang kelima, hukuman had untuk pelaku zina harus disaksikan oleh sekumpulan kaum muslimin. Di antara hikmahnya agar efektif sebagai pelajaran dan menimbulkan efek jera bagi orang yang berkeinginan untuk berzina. Nah, jadi untuk poin kelima ini menjelaskan bahwasanya ketika hukum zina ini dilaksanakan, baik yang muhson ataupun ghair muhson, maka itu harus disaksikan oleh sekumpulan orang muslim sebagai pelajaran, sebagai peringatan untuk tidak melakukan hal yang sama dengan si penerima hukuman atau si pezina. Jikalau tadi kita belajar mengenai dalil dari Al-Quran, selanjutnya kita akan membahas mengenai hadis Rasulullah SAW tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Hadis pertama berbunyi, ayakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Artinya, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis kedua berbunyi, Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahramun. Rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Ia berkata, jangan sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat atau menyepi dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Muttafaq alaih. Pada kedua hadis ini dijelaskan bahwasanya janganlah seorang laki-laki itu menyendiri, ya, berkhalwat, menyepi dengan seorang perempuan kecuali apabila ada mahramnya. Apa arti mahram? Mahram itu adalah orang yang tidak halal untuk dikawin atau dinikah.
Contohnya seperti bapak, ibu, adik, kakak, paman, bibi, dan lain sebagainya. Dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir. Musafir itu perjalanan jauh, kecuali beserta ada mahramnya, mahram yang tadi disebutkan. Apabila tidak ada mahram yang menemaninya, yang menyertainya, maka tidak boleh untuk berkholwat, berdua-duaan, ataupun melakukan perjalanan jauh untuk perempuan. Macam-macam zina. Zina dapat kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, zina al-lamam. Yang kedua, zina luar al-lamam atau zina yang sebenarnya. Zina al-lamam terbagi menjadi 4 bagian, yakni 1 zina ain atau zina mata, yaitu memandang lawan jenis dengan perasaan senang, dengan penuh syahwat. Dan hal ini dapat dilakukan bukan hanya secara langsung ketika kita melihat lawan jenis, tetapi bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu melalui media sosial dari handphone. Apabila kita melakukan hal tersebut, maka kita sedang melakukan zina ain, zina mata. Yang kedua, zina qalbi, zina hati, yaitu memikirkan atau menghayalkan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya, pun pastinya dengan syahwat yang menggebu-gebu. Memikirkan, menghayalkan, mengandai-andai sesuatu hal yang kotor akan lawan jenis yang kita pikirkan. 3. Zina lisan, zina ucapan, yaitu membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya, membicarakan hal-hal yang kotor tentangnya, itu merupakan zina lisan. Yang keempat, zina yadin atau zina tangan, yaitu memegang tubuh lawan jenis dengan perasaan senang kepadanya, memegang tangannya, memeluknya dengan tangan, itu merupakan zina yadin. Zina yadin ini tidak harus selalu kita langsung memegang tubuh lawan jenis. Bisa kita pun melakukannya dengan onani. Nah, itu pun merupakan zina yang memang tidak boleh dilakukan. Dan onani itu merupakan zina tangan dan zina kolbi. Kemudian, bagian kedua dari macam-macam zina adalah zina luar al-lamam atau zina yang sebenarnya. Nah, zina luar al-lamam ini terbagi menjadi dua. 1. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah bersuami istri. Hukumannya adalah dirajam sampai mati, yakni seseorang dikubur di dalam tanah sampai dada ataupun leher, kemudian dilempari oleh batu-batu yang tajam sampai meninggal. 2. Zina ghair muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami istri, seorang pemuda dan pemudi yang belum menikah. Hukumannya adalah didera atau dipukul sebanyak 100 kali dengan menggunakan rotan. Bahkan dalam hadis tadi disebut ditambah dengan dipisahkan di 2 tempat yang jauh berbeda. Hukuman bagi pezina. Dalam hukum Islam, zina dikategorikan perbuatan kriminal atau tindak pidana, sehingga orang yang melakukannya dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan syariat Islam. Hukuman pelaku zina adalah sebagai berikut. A. Dera atau pukulan sebanyak 100 kali bagi pezina ghair muhson, pezina yang memang keduanya adalah muda-mudi yang belum pernah menikah, dan ditambah dengan mengasingkan atau membuang pelakunya ke tempat yang jauh dari tempat mereka berada. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat kedua.
serta hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid. Hukuman bagi seorang pezina ghair muhsan yaitu dengan 100 kali deraan atau 100 kali pukulan dan diasingkan di dua tempat yang jauh berbeda dan jauh untuk mereka dapat ketemu kembali. Karena ketika tempat itu berdekatan, maka dikhawatirkan mereka akan melakukan perlakuan yang sama. B. Dirajam sampai mati bagi pezina muhsan, pezina yang memang sudah berkeluarga. Hukuman rajam dilakukan dengan cara pelaku dimasukkan ke dalam tanah hingga dada atau leher. Jadi, si pelaku pezina muhsan itu dikubur hidup-hidup dalam tanah sampai dada ataupun leher. Nah, tempat untuk melakukan hukuman rajam adalah di tempat yang banyak dilalui manusia atau tempat keramaian. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan An-Nasai. Kenapa dilakukan di tempat yang ramai? Kenapa tidak di tempat yang sepi? Karena sebagai pelajaran, sebagai peringatan kepada muslim-muslim yang lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama. Hal ini dihukumkan sebagai peringan dosanya ketika nanti kelak di akhirat yang memang merupakan kehidupan abadi. Makanya dengan cara ini Allah itu meringankan beban hidup kita dengan cara dihukum sampai mati untuk yang zina muhsan, karena itu akan meringankan dosanya nanti ketika di akhirat. Hukuman bagi penuduh zina atau qazaf. Di slide-slide sebelumnya kita sudah membahas seorang pezina yang memang real nyatanya dia adalah seorang pezina. Namun ada juga istilah penuduh zina, orang yang menuduh zina seseorang dengan sebutan qazaf. Seseorang yang melakukan penuduhan terhadap seseorang yang dianggap berzina dinamakan qazaf. Ada hukuman bagi seorang penuduh zina. Di antaranya 1. Hukum dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan zina itu. Jadi, hukuman dapat dibatalkan apabila penuduhan itu masih diragukan kenyataannya. Hukuman tidak dapat dijalankan setelah benar-benar diyakini tidak terjadi perzinahan. Hukuman tidak dapat ditibankan atau dijadikan kepada seseorang yang dituduh berzina kalau memang bahwasanya perzinahan tersebut tidak terjadi. Yang kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya zina tersebut, haruslah ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian, kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. Jadi, syaratnya pun salah satunya yaitu harus ada 4 orang saksi laki-laki yang adil, laki-laki yang jujur. Apabila yang menjadi saksi adalah perempuan, 4 orang, maka tidak menjadi bukti. Karena itu diibaratkan sebagaimana 4 orang kesaksian laki-laki yang fasik. 3. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan syarat, yaitu bahwa setiap mereka harus melihat persis proses zina tersebut. Jadi 4 orang laki-laki adil tadi memiliki syarat mereka semua harus senantiasa melihat secara langsung oleh mata kepala mereka sendiri bahwa perzinahan itu benar-benar terjadi. 4. Andai seorang dari keempat saksi itu menyatakan kesaksian yang lain,
dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antaranya mencabut kesaksiannya terhadap mereka, semuanya dijatuhkan hukuman menuduh zina. Hukuman bagi penuduh zina terhadap perempuan baik-baik adalah dengan didera sebanyak 80 kali deraan atau 80 kali pukulan. Dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas dan zina merupakan perbuatan fahsya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak hal-hal yang buruk, dampak negatif dari hal tersebut. Makanya Allah dan Rasulnya pun sampai melarang. Nah, dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina diantaranya: 1. Mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena Allah tidak ridho, karena Allah marah dengan kita apabila kita melakukan hal tersebut. 2. Dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Tentunya ketika kita melaksanakan hal tersebut, masyarakat akan senantiasa iba dan menjauhkan diri mereka dari kita. 3. Nasab menjadi tidak jelas. Seorang anak dari hasil perzinahan, nasabnya tidak jelas, entah itu ke ayah ataupun ibunya, karena memang anak tersebut merupakan hasil dari perzinahan di luar dari akad pertikahan sesuai syariat Islam. 4. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Jadi, anak dari hasil perzinahan tidak dapat menggunakan bin ataupun binti. Yang kelima, anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan karena memang nasabnya tidak jelas tadi yang sudah disebutkan. Jadi, itulah dampak-dampak negatif dari pergaulan bebas dan zina. Cara menghindari diri dari pergaulan bebas dan zina. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar kita terhindar dari perbuatan fahsya. Di antaranya, 1. Tidak bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Makanya sebisa mungkin untuk kita membatasi pergaulan kita terutama dengan lawan jenis. Tidak bercampur baur. 2. Tidak berkholwat atau berdua-duaan dengan lawan jenis, baik secara fisik, secara langsung, bertatap muka, ataupun lewat sosial media, chattingan, teleponan, video call, ataupun hal yang lainnya. 3. Bergaul dengan orang yang sholih, yang saling mengingatkan dalam kebaikan, utamanya para alim ulama, asatidzah, dan lain-lain. 4. Mendekatkan diri pada ulama dan majelis ilmu, karena sebab dosa adalah ketiadaan ilmu dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyibukkan diri dengan memperbaiki diri kita dengan cara kita sibuk dalam mencari ilmu, dekat kepada para ulama. Karena memang dosa itu merupakan sebab dari ketiadaan ilmu yang kita miliki. 5. Menghindari teman-teman yang berpengaruh buruk. Makanya kita harus senantiasa dapat memilah dan memilih teman-teman kita, mana yang sekiranya akan membawa kita kepada kebaikan dan mana yang akan bisa membawa kita kepada keburukan. 6. Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, ataupun lewat hal-hal yang lain. 7. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan sifat khauf atau takut dalam diri. Kita harus senantiasa merasa bahwa diri kita itu diawasi, harus mawas diri.
seluruh kegiatan aktivitas kita itu semuanya dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas semua perhatiannya. Semoga apa yang diberikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.